Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallahu ta'ala fil kalim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyan liyatafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kewajiban belajar dan mengajar dalam Al-Quran, yakni terkandung dalam surat At-Taubah ayat 122 yang ayat itu seperti sebagaimana yang sudah saya bacakan di atas, yang saya bacakan tadi ya, dan saya coba bacakan sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Sini ada kosakata penting ya. Asbabul nuzul surat At-Taubah ayat 122 ini, pada waktu itu ada orang yang tidak berangkat ke medan perang. Mereka tidak berangkat perang karena sibuk mengerjakan agama kepada kaumnya di daerah Badui pedalaman. Melihat kejadian itu, orang-orang munafik berkomentar, sungguh masih ada orang-orang yang tertinggal di daerah pedalaman, maka celakalah orang-orang pedalaman itu. Kemudian turunlah surat ini atau buah ayat 122 yang menjawab komentar orang-orang munafik tersebut. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Ibnu Abu Hatim mempertengahkan pula hadis lainnya yang menjelaskan asbabul nuzul surat At-Taubah ayat 122. Lewat hadis tersebut melalui Abdullah bin Ubaid bin Umair yang menceritakan bahwa keinginan umat Islam yang sangat besar untuk ikut berjihad sangat besar, sehingga ketika Rasulullah mengirimkan pasukan perang, maka mereka semuanya ingin berangkat. Mereka meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah bersama dengan orang-orang yang lemah. Maka turunlah surat At-Taubah sebagai respon atas perilaku para sahabat Nabi. Jadi seperti itu ya asbabul nuzulnya. Terus penjelasan di pendapat para ahli tafsir ya. Ini menurut tafsir Al-Jalain, tatkala kaum mukminin dicela oleh Allah bila tidak ikut ke medan perang, kemudian Nabi SAW mengirimkan syariahnya. Akhirnya mereka berangkat ke medan perang semua tanpa ada seorang pun yang tinggal. Maka turunlah firman-Nya berikut, yang artinya tidak sepatutnya bagi orang yang mukmin itu pergi ke medan perang semua. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan suatu kabilah, di antara mereka beberapa orang saja, kemudian sisanya tetap tinggal di tempat untuk memperdalam pengetahuan mereka, yakni tetap tinggal di tempat mengenai agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya dari medan perang, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama yang telah dipelajarinya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya dari siksa Allah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan penafsirannya bahwa ayat ini menerapkan hanya khusus untuk syariah, yakni di mana pasukan itu dalam bentuk syariah lantaran Nabi SAW tidak ikut, sedangkan ayat sebelumnya yang juga melarang seseorang tetap tinggal di tempatnya dan tidak ikut berangkat ke medan perang, maka hal ini pengertiannya tertuju kepada Nabi SAW berangkat ke suatu ghazwah. Sedangkan di tafsir di caliangannya tidak sebagus. Sedangkan menurut tafsir Quraisy Shihab ya, tidak seharusnya semua orang mukmin ini mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk itu. Tetapi hendaklah ada satu ataupun yang memenuhi seruan Rasul untuk memperdalam pengetahuan agama dan berdakwah dengan memberi peringatan dari kabar gembira kepada kaum mereka saat mereka kembali, agar kaum mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjaga diri dari kebatilan dan kesesatan. Kedua, pada ayat suci ini terdapat tentang satu kaidah penting dalam Al-Quran, yaitu bahwa orang-orang mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berprestasi. Maka dari itu sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan agama dan kemudian kembali untuk memberi petunjuk kepada kaumnya. Itu sudah jelas ya dari kedua ahli tafsir itu ya. Terus hubungannya dengan pendidikan apa? Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu yang mungkin tidak semua orang mengetahuinya ya. Seperti ayat satu ini merupakan ayat yang mempunyai makna yang begitu dalam dan maksud tertentu mengenai manfaat ilmu dan bagaimana cara kita mendapatkan pahala dengan berbagai cara, seperti menuntut ilmu, mengajarkan dan mengamalkan ilmu. Segala macam bentuk ilmu pengetahuan yang kita umat muslim miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa menjaga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sebagai umat muslim. Di samping itu, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat. Maka tidaklah dapat dibenarkan bila ada orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk keuntungan pribadi saja atau menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan serta kesombongan diri terhadap orang-orang yang belum menerima pengetahuan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan menjadi pusat bagi umatnya. Ia bertanggung jawab untuk menyebarluaskan ilmunya dan membimbing orang lain untuk memiliki ilmu pengetahuan pula. Di samping itu juga harus mengamalkan ilmunya supaya menjadi contoh teladan bagi orang-orang sekitarnya dan dalam menjalankan ketaatan, peraturan dan ajaran agama Islam. Jadi sudah jelas ya di sini. Surat At-Taubah ayat 122 sebagai salah satu dasar ya kewajiban untuk belajar dan mengajar. Mungkin itu dulu presentasi dari saya tentang ayat kewajiban belajar dan mengajar.
ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.